Di sebuah kota besar pada masa kekhalifahan, pasar tampak sangat ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, koin beradu, dan manusia berlalu lalang membawa harapan masing-masing. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas berjalan pelan. Matanya tidak tertuju pada emas, tapi pada wajah manusia. Abu Nawas bergumam, tidak semua yang terlihat untung, benar-benar bahagia. Seorang pemuda menghampirinya. "Wahai Abu Nawas," katanya ragu, "aku ingin bertanya, kenapa riba diharamkan? Bukankah itu hanya keuntungan dari uang? Tidak ada paksaan, tidak ada penipuan." Beberapa orang mulai mendekat. Rupanya pertanyaan itu juga hidup di hati mereka. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tersenyum dan berkata, "Jika pertanyaanmu jujur, maka jawabannya butuh perjalanan." Mereka berjalan menuju sebuah bangunan besar, tempat orang meminjam uang. Di dalamnya, seorang saudagar duduk nyaman. Di depannya, orang-orang antre dengan wajah tegang. Seorang lelaki miskin maju, "Aku meminjam 10 dinar. Saudagar menjawab ringan, "Kau kembalikan 12 bulan depan." Jumlahnya 12 dinar. Lelaki itu ragu, lalu mengangguk. Pemuda tadi berbisik, "Lihat, Abu Nawas." Sama-sama ridho. Abu Nawas mengangguk pelan. Benar, di awal, riba selalu tampak adil. Lalu ia berkata lirih, "Tapi keadilan sejati tidak diukur dari awalnya." Abu Nawas menatap pemuda itu dan berkata, "Jika kau yakin ini benar, mari kita lihat akhirnya." Beberapa bulan berlalu, Abu Nawas kembali ke tempat itu bersama pemuda tadi. Lelaki yang dulu meminjam uang datang dengan wajah pucat. "Aku hanya punya 10 dinar," katanya gemetar. "Panenku gagal." Saudagar mengetuk meja. "Aturannya jelas, 12 dinar. Jika belum mampu, utangmu diperpanjang, bunganya bertambah." Pemuda itu terdiam. Abu Nawas berkata pelan, "Inilah wajah riba yang sesungguhnya." Mereka mengikuti lelaki itu pulang. Rumahnya sederhana. Anak-anaknya menunggu dengan mata penuh harap. Abu Nawas berkata, "Riba tidak membunuh cepat, ia mencekik perlahan." Pemuda bertanya, "Tapi bukankah pedagang juga mencari untung?" Abu Nawas menjawab, "Pedagang menanggung risiko. Jika rugi, ia rugi sendiri. Riba tidak menanggung apa-apa. Ia hanya memastikan keuntungannya lahir dari kesulitan orang lain." Abu Nawas mengambil 2 kantong. "Ini pedagang. Ia bekerja, ia berusaha. Ini riba." Ia duduk, tapi menekan. Pemuda menunduk. Abu Nawas berkata, "Riba merusak manusia, bukan karena besar angkanya, tapi karena ia menghilangkan harapan." Pemuda bertanya lirih, "Kalau begitu, apa sebenarnya yang dirusak oleh riba?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata, "Yang rusak bukan uang, tapi kemanusiaan." Abu Nawas selalu menceritakan sebuah kisah. Dahulu ada saudagar riba yang sangat kaya. Rumahnya besar, hartanya melimpah. Namun saat ia sakit, tak ada satupun yang datang menjenguk. Ia berbisik sendiri, "Aku punya segalanya, tapi kenapa aku kosong?" Abu Nawas berkata, "Karena riba memutus tali manusia. Ia menciptakan ketergantungan, bukan persaudaraan." Pemuda itu akhirnya berkata, "Sekarang aku mengerti." Abu Nawas menatapnya dan berkata perlahan, "Islam tidak melarang kaya. Islam melarang kekayaan yang tumbuh dari penderitaan orang lain. Allah menghalalkan jual beli karena ada usaha dan risiko. Allah mengharamkan riba karena di dalamnya ada penindasan yang disamarkan." Abu Nawas menutup dengan kalimat, "Riba terlihat kecil di angka, tapi besar dalam kerusakan, dan keadilan sejati selalu berpihak pada manusia, bukan pada uang."